Asal-usul kota Bima. Nama kota ini, Bima, berada di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima yang awalnya merupakan kota administrasi Bima, terbentuk pada 10 April 2002 melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Sebelum menjadi kota, Bima merupakan sebuah kabupaten yang berdiri pada 3 Juli 1640, ketika Sultan Abdul Qahir dinobatkan sebagai Sultan Bima yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Waduk Pa'a, Waduk Nocu, Waduk Tunti, batu bertulis, di Dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu Baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Embojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di samping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Mengapa diberi nama Bima? Konon nama Bima berasal dari kata Dou Embojo, yang artinya orang Bima. Bila kita menggunakan bahasa Indonesia, kalimat orang Bima adalah yang paling tepat, bukan orang Embojo. Begitupun sebaliknya, bukan Dou Bima, melainkan Dou Embojo. Intinya, saat kita menggunakan bahasa Indonesia, untuk merujuk kata Bima kita harus tetap menggunakan kata Bima. Namun bila kita menggunakan bahasa daerah Bima, untuk merujuk kata Bima maka kata yang tepat adalah Embojo. Versi lain, ada pula yang menduga nama tersebut diambil dari nama seorang tokoh dalam dunia pewayangan. Dalam kitab Mahabharata, Bima, Bimasena, adalah seorang tokoh protagonis. Dia merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, bersifat selalu kasar, dan menakutkan bagi musuh, walaupun sebenarnya berhati lembut. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama keempat saudaranya setelah Bharatayuddha berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18 yang berjudul Mahaprasthanika Parwa. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tidak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Banyak orang menilai dan mengatakan, tipikal orang Bima sendiri sepertinya memang mirip dengan sang Bima dari Pandawa, keras dan tegas. Tidak ada yang namanya pakewu, dan selalu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, suka atau tidak suka. Barangkali itulah melatar belakangi penamaan kota Bima. Mengenai cikal bakal kota Bima juga kerap dikaitkan dengan keberadaan Kesultanan Bima di masa lampau. Pada awalnya Bima terdiri dari beberapa daerah yang masing-masing diketuai oleh pemimpin yang disebut Enkuhi. Setiap daerah menamakan dirinya sebagai bagian dari Bima, meskipun pada kenyataannya tidak ada pemimpin tunggal yang menguasai pemerintahan tanah Bima. Satu ketika, menurut legenda yang tertulis dalam kitab Bo, datang seorang pengembara dari Jawa bernama Bima, seorang Pandawa yang melarikan diri dari pemberontakan di Majapahit ketika itu. Sang Bima pertama kali berlabuh di Pulau Satonda, dan akhirnya menikah dengan seorang putri di sekitar wilayah itu. Mengetahui akan hal ini, para Enkuhi akhirnya memutuskan untuk menawarkan posisi sebagai Raja Bima bagi Sang Bima. Sang Bima menerima, namun beliau tidak segera memimpin karena akan segera kembali ke Majapahit. Beliau kemudian menawarkan anaknya nanti yang akan memimpin Bima. Para Enkuhi menerima dan menanti kedatangan anak Sang Bima untuk memimpin mereka. Namun begitu, cikal bakal kota Bima ini sampai sekarang masih simpang siur, karena satu-satunya dokumen sejarah yang masih ada hanyalah kitab Bo, yang seperti kitab-kitab lainnya dari zaman itu, penuh dengan percampuran legenda serta hal-hal gaib. Akan tetapi, Bima sebagai salah satu wilayah kekuasaan Majapahit, tentu sangat dekat hubungannya dengan orang-orang Jawa,
Sebagai daerah yang mempunyai Teluk Teraman, dan juga menjadi salah satu dari segitiga lumbung padi Indonesia Timur bersama Goa dan Ternate, hubungan dagang dengan orang daerah lain sangatlah sering. Dalam hal budaya, khususnya bahasa yang digunakan saat itu, sangatlah mirip dengan bahasa Jawa kuno. Kota Bima kini juga dikembangkan sebagai kota wisata andalan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Banyak objek wisata di kota ini, di antaranya adalah: pertama, wisata alam Soromandi Bima adalah salah satu kota kecil yang terletak di ujung timur Provinsi NTB. Di Ngaha Ainang Ngoho ini, tersimpan banyak sekali aset-aset alam, yang mengandung sejuta pesona yang masih belum terjamah, dan perlu untuk digali, dan dijadikan sebagai objek wisata. Aset alam ini bisa dijadikan sebagai daya tarik wisatawan domestik maupun asing. Kedua, Desa Campa. Ini adalah sebuah desa kecil yang letaknya di Kabupaten Bima, NTB, khususnya di Kecamatan Madapangga. Letaknya memang jauh dari keramaian, tetapi Campa juga menyimpan keindahan alam yang mungkin banyak orang yang belum tahu akan hal ini. Desa Campa terus dikembangkan agar bisa menjadi kawasan atau objek wisata andalan. Ketiga, Pantai Kalaki. Ini adalah pantai berpasir yang cukup landai, terletak di sebelah selatan kota Bima. Dari kota Bima, melewati Lawata menuju ke arah lapangan terbang Palibelo. Di Kalaki, pengunjung bisa bermain air laut yang dangkal, atau piknik sambil menikmati pemandangan laut Teluk Bima. Pengunjung Pantai Kalaki umumnya berasal dari kota Bima, dan dari kecamatan Woha, dan Blo Palibelo. Keempat, Pantai Lawata. Pantai ini berupa sebuah tonjolan ke Teluk Bima. Di Lawata terdapat sebuah bukit kecil yang memiliki beberapa buah gua kecil. Lawata memang sudah sejak dulu menjadi sebuah objek wisata atau tempat piknik bagi masyarakat Bima.